saya melihatnya kemarin itu debat capres yang paling luar biasa antara 1, 2, 3. Yang ketiga ini sangat luar biasa, terutama bagi capres 01 itu sangat matang, sangat menguasai materi, ya, dan improvisasinya sangat bagus, sampai-sampai dapat perhatian khusus dari pemirsa, dari masyarakat yang melihat debat ketiga kemarin, mengapresiasi banyak dukungan kembali dari masyarakat yang akhirnya menyadari bahwa Pak Anies adalah seorang negarawan, seorang pemimpin yang mampu, diyakini mampu menjadi Presiden Republik Indonesia 2024. Baik Pak, kemarin Pak Anies disebut melakukan blunder saat memberikan penilaian soal kinerja Menhan dan membahas luas tanah milik Prabowo. Apakah Kang Doni setuju? Iya, saya tidak setuju karena Pak Anies bukannya blunder, tetapi Pak Anies adalah mengulas fakta yang ada bahwa prajurit-prajurit TNI masih banyak yang belum berkesempatan memiliki rumah. Salah satunya itu, ya. Nah, ini tidak menjadi perhatian khusus Kemenhan. Kedua, soal alutsista, ya. Kenapa peralatan perang pertahanan untuk negara Republik Indonesia dibeli dengan pesawat yang bekas? Ada yang baru, kenapa beli yang bekas? Harganya pun kalau dilansir dari media-media, harga bekas ini lebih mahal dari harga pesawat baru. Nah, ini yang menjadi perhatian khusus untuk Capres 01. Nah, Pak Anies ini peduli dengan negara Republik Indonesia, makanya memberikan penilaian 11 di antara 100. Begitu juga pasangan Capres 03 memberi nilai 5. Artinya dua capres ini menilai Kemenhan masih di bawah rata-rata kinerjanya. Nah, terus mengenai satu lagi kinerja Kemenhan itu yang sangat disayangkan, food estate. Food estate itu baik untuk ketahanan pangan, tetapi ternyata gagal. Udah sekian ribu hektar, tetapi gagal panen. Bahkan hanya singkong yang hanya batangnya ditanam ke tanah, yang harusnya menjadi singkong yang bisa produktif, tapi ini gagal. Nah, ini menjadi perhatian khusus dari Capres 01. Nah, itulah kenapa ada penilaian yang saya tidak sependapat kalau bilang Pak Anies adalah blunder. Nah, inilah yang menjadi catatan kami, mungkin juga catatan masyarakat yang menonton debat ketiga ini, dan sepakat bahwa Pak Anies ini dalam debat ketiga ini adalah leading, artinya menguasai materi, mengulas semua permasalahan yang ditanya maupun yang harus dijawab maupun harus bertanya. Nah, inilah menjadi momen yang penting debat ketiga ini, momen penting bagi pasangan 01 mendapat banyaknya dukungan kembali dari masyarakat. Baik Pak, bagaimana penilaian Kang Doni terkait sikap Prabowo yang dituding tidak ingin bersalaman dengan Bapak Anies? Nah, ini juga yang menjadi catatan kita. Ini kan mereka ini kan 3 orang negarawan yang seharusnya debat boleh panas tapi hati harus dingin. Setelah debat selesai semua, kembali kepada adab, kepada tradisi Indonesia yang tepat selera tenggang rasa, saling memaafkan, ya, saling mendukung, ya. Nah, di situ yang saya tidak melihat, saya sangat sayangkan Pak Anies. Kita tahu di antara 3 pasangan, Pak Prabowo adalah yang senior. Nah, kita lihat di tayangan televisi pada saat waktu dekat, kita melihat Pak Prabowo setelah salaman dari Ganjar langsung balik badan meninggalkan. Sementara Pak Anies setelah Pak Ganjar
bersama Pak Prabowo, bersalaman dengan Pak Anies dan Cak Imin. Setelah Pak Anies salam dengan Pak Ganjar, mau nyamperin Pak Prabowo udah jalan. Artinya di mana tata keramanya, di mana etikanya, itu yang tidak boleh terjadi bagi seorang negarawan, seorang calon presiden. Calon presiden, bagaimana ke depannya nanti kalau calon presiden seperti itu, dan calon presiden harus mengayomi rakyat, harus mempunyai akhlak, harus bijak, akhlak, iman, dan takwa. Artinya kalau capres punya itu semua, artinya Indonesia akan damai, Indonesia akan maju. Tentunya perubahan akhlak harus terjadi. Inilah Indonesia perubahan.